Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitri Utami, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus TIPI Indralaya Ogan Ilir. Baiklah, untuk memenuhi tugas ujian semester akhir pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Bu Uslatun Hasanah ME. Di sini saya akan membahas mengenai materi diskusi minggu lalu yang membahas tentang teori produksi Islami. Adapun pengertian produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan produksi dalam perspektif Islam yang dikemukakan oleh Kutub Abdul Salam Duaib adalah usaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Adapun produksi yang diharamkan dalam Islam ialah apabila tidak memenuhi satu, keadilan dan keamanan dalam produksi Islam. 2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. 3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas merupakan kegiatan produksi yang membandingkan antara output dan input. Menurut Harjanto, produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, produktivitas digunakan sebagai tolak ukur suatu industri dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Adapun bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan dianggap sebagai ibadah. Adapun kemalasan dianggap suatu keburukan. Bekerja mendapatkan tempat yang terhormat di dalam Islam. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah suatu jihad fisabilillah. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang bekerja untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fisabilillah." Hadis riwayat Ahmad. Dalam salah satu hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak bisa terhapus oleh pahala sedekah, sholat, ataupun haji. Namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan hati dalam mencari nafkah kehidupan." Hadis riwayat Tabrani. Adapun fungsi produksi adalah suatu hubungan antara output dengan input yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam menghasilkan barang dan jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal atau K dan tenaga kerja atau L, sehingga dapat dimanipulasi menjadi Q sama dengan F dalam kurung K, L. Pada gambar ini, Q1, Q2, Q3 dinamakan dengan kurva isokuan. Semakin kurva isokuan menjauhi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Fungsi produksi terbagi menjadi 3, yakni 1. Produksi total. Produksi total adalah suatu jumlah yang dihasilkan oleh tenaga kerja pada waktu tertentu. 2. Produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal atau MP dapat dihitung dengan MP sama dengan delta TP atau produksi total per delta L atau jumlah tenaga kerja. 3. Produk rata-rata. Produk rata-rata adalah suatu produk yang secara rata-rata yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Produk rata-rata dapat dihitung dengan AP sama dengan TP per L. Untuk alternatif tipe fungsi terbagi menjadi 3. 1. Constant return to variable input. Untuk contoh rupanya bisa dilihat di gambar berikut. 2. Decreasing return to variable input. Untuk contoh rupanya bisa dilihat di gambar berikut. 3. Increasing return to variable input. Untuk contoh kurvanya bisa dilihat di gambar berikut. Nah, di diskusi ini terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, perbedaan antara produktivitas secara Islam dan secara umum itu seperti apa? Produktivitas dalam Islam ialah kita harus bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekerja secara tulus kita akan mendapatkan rezeki dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara satu keluaran dan masukan, atau output dan input. Pertanyaan yang kedua, mengapa produktivitas bervariasi? Karena produk-produk yang dihasilkan atau dibuat oleh suatu perusahaan akan bermacam-macam dan bervariasi hasilnya, tergantung pada suatu input dan output yang digunakan sebagai agregat dasar. Misalnya suatu perusahaan membuat barang dengan bahan atau cara yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus dan nilai jualnya akan tinggi. Berbeda jika barang dibuat dengan bahan dan cara yang buruk, maka hasilnya akan buruk juga. Tentu barang tersebut akan bernilai rendah. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.